Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, atas kehadirannya dan waktunya untuk hadir ya pada kegiatan kita kali ini. Hari ini Kamis tanggal 25 Mei 2023, kita insya Allah akan melaksanakan kegiatan TOT, Training of Trainer, dalam rangka implementasi aplikasi Office versi baru. Jadi nanti saya akan coba paparkan sedikit, kemudian dilanjutkan dengan simulasi oleh tim pengembang aplikasi. Di sini sudah hadir Mas Beta. Mas Beta monitor. Ya. Oke, siap. Selamat siang, salam kenal semuanya. Oke, siap. Ya, langsung saja kita mulai. Siap, siang, Pak Riki. Siap. Ini outline kita ya, menu kita kali ini. Oke, baik, latar belakang pengembangan e-office kita mulai dari sana ya. Jadi memang e-office ini berjalan sudah 7 tahun ya, 7 tahun, teknologi 7 tahun lalu sudah tanda petik kadaluarsa lah. Dikhawatirkan teknologi yang jadul ini akan membawa petaka nantinya, karena aplikasi Office ini aktif digunakan oleh segenap pejabat. Jadi kita melakukan update, salah satunya update teknologi ya. Kemudian pengembangan ini dilakukan juga dalam rangka menyempurnakan error. Jadi memang di aplikasi existing banyak error, banyak kecacatan pada aplikasi. Kemudian kita juga melakukan pengembangan berkaitan dengan perbaikan fitur, beberapa proses ada yang disempurnakan, ada yang ditambahkan, ada yang dihilangkan. Kemudian dari segi tampilan juga kita sesuaikan. Yang terakhir barangkali adalah implementasi digital signature yang dalam prosesnya belum bisa diimplementasikan pada rilis aplikasi Office terbaru yang insya Allah akan dilakukan Juni mendatang. Jadi untuk implementasi digital signature, karena kita kerjasama ya dengan pihak BSSN, penyedia digital signature ini, tanda tangan digital, kita kerjasama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara. Itu masih prosesnya, instalasinya masih dilakukan dan belum selesai, sehingga itu akan disusulkan untuk implementasi di aplikasi Office yang baru. Oke, baik, tujuan TOT ini Bapak Ibu sekalian, jadi bagi peserta diharapkan dapat informasi yang update terkait aplikasi yang baru ini. Informasi yang lebih menyeluruh ya, dibanding user-user yang juga melakukan uji coba mulai hari ini sampai dengan 31 Mei. Jadi memang ada beberapa pendekatan yang kami lakukan dalam rangka transisi implementasi Office versi lama ke versi baru. Di antaranya TOT kita, kemudian ada user langsung melakukan tes pada aplikasi, kemudian di aplikasi sendiri kita ada tool tips di menu itu kita sediakan. Kemudian ada panduan juga di situ. Jadi harapannya user bisa menggunakan aplikasi baru ini dengan baik, itu lancar dan transisinya aman. Kemudian yang kedua, tujuannya diharapkan peserta bisa mengawal implementasi Office baru ya di masing-masing satuan kerjanya. Selanjutnya bisa mensosialisasikan penggunaan aplikasi Office yang baru ini, khususnya bagi user-user baru atau user-user yang belum aktif ya, sudah ada namanya di Office tapi belum aktif. Itu harapannya pada aplikasi Office baru ini user semuanya aktif. Kita juga sudah menyediakan fitur untuk melihat
user yang aktif dan user yang tidak aktif. Cuman aksesnya memang masih di kami di divisi IT. Kemudian yang terakhir adalah update data user lingkup satuan kerjanya. Ini berkaitan dengan beberapa fitur yang ada di aplikasi Office yang baru ya. Salah satunya adalah ubah password mandiri. Ubah password mandiri ini membutuhkan data email. Nah, data email yang harapannya bisa di-collect oleh rekan-rekan, kemudian bisa disampaikan ke kami. Bagi user yang memiliki email sudah dicatatkan pada aplikasi, itu bisa langsung mencoba reset password sendiri ya. Bagi user yang belum, silakan teman-teman di masing-masing satuan kerjanya mengumpulkan data email-email tersebut, kemudian bisa disampaikan ke kami untuk nanti kami update. Nah, fungsi sementara untuk fungsi super admin terpusat di divisi IT. Oke, selanjutnya apa yang baru di aplikasi Office yang akan rilis pada Juni nanti? Di antaranya adalah aplikasi baru bisa reset password sendiri. User bisa reset password sendiri pada aplikasi Office baru. Syaratnya tadi email ya. Alamat emailnya telah terdaftar di aplikasi. Kemudian tampilannya lebih baik lah. Lebih elegan. Kemudian ada di aplikasi baru kita ada dashboard dengan highlight data masuk. Kemudian ada menu memo. Nah, ini memo adalah menu baru di aplikasi versi baru. Ini menu dibuat untuk komunikasi pejabat selevel ya. Jadi kalau diumpamakan seperti misalnya sesama kepala seksi ingin berkomunikasi dari satu data surat, itu existing hanya bisa dilakukan melalui disposisi atau disposisi saja. Jadi tidak pas kan, karena levelnya sama. Nah, ini kita buat menu baru memo, jadi nanti sesama pejabat selevel khususnya bisa saling berkomunikasi di sini menggunakan ini memo. Kemudian ada menu tanggapan disposisi. Jadi sebelumnya tanggapan itu hanya ada tanggapan surat. Yang mana tanggapan surat ini akan langsung menanggapi atau terkirim ke pengirim surat. Saat ini telah disediakan tanggapan disposisi yang akan terkirim ke pengirim disposisi. Kemudian ada status terbaca pada naskah dinas. Ini yang lumayan menarik ya. Jadi konsepnya memang seperti sosial media gitu. Jadi pimpinan khususnya yang mengirim surat atau mengirim disposisi bisa mengetahui apa yang dikirimnya sudah dibaca atau belum oleh si penerima. Selanjutnya kita bisa menyesuaikan urutan pemeriksa dan tujuan. Ini untuk user-user yang aktif menggunakan Office pasti paham ya. Ini ada input bahwa terjadi kesulitan untuk mengurutkan pemeriksa ataupun tujuan. Jadi ketika dipilih di aplikasi lama dipilih berapa pemeriksa, kemudian ternyata tidak sesuai harapan pemeriksanya itu lompat-lompat. Nah, di aplikasi baru ini bisa disetting, bisa diatur sendiri. Pemeriksanya akan ke sini dulu gitu. Ini sudah bisa diatur, dibuat pengaturannya. Kemudian untuk ini juga tabling ya. Tabling di aplikasi baru ini, tablingnya atau menginput data table di surat itu belum sesempurna yang diharapkan, tapi sudah lebih baik. Untuk kolom sudah bisa digeser-geser ya, tapi untuk sesempurna yang kita harapkan tanda petik itu belum. Ini masih akan dilakukan pengembangan, tapi untuk rilis aplikasi yang rilis besok ini masih belum begitu sempurna tanda petik, tapi sudah jelas sudah ada perbaikan. Kemudian ada juga menu fitur preview surat.
Jadi harapannya memang di aplikasi sebelumnya kan tidak ada preview surat ya. Maksudnya untuk user-user yang tidak detail, jadi ketika dia kirim surat, dia klik kirim surat, kirim draft itu langsung terkirim. Nah, saat ini untuk draft ketika diklik surat itu maka otomatis akan terpreview terlebih dahulu. Jadi harapannya hasilnya bisa dilihat baik mau atau tidak mau, itu jadi dipaksa untuk melihat hasilnya dulu. Ini diharapkan bisa mencegah surat yang tidak rapi gitu atau konten yang keliru. Kemudian ada juga monitoring proses draft oleh setiap pemilik proses. Jadi assisting yang bisa melihat proses draft berjalan itu adalah konseptor dan penanda tangan. Jadi saat ini seluruh pemegang proses, mulai dari konseptor, pemeriksa, dan pengirim itu bisa memantau konsep surat posisinya di mana. Ini juga memperbaiki dari aplikasi yang lama. Selanjutnya ada menu panduan, ini yang tadi saya sampaikan. Menu panduan ini adalah menu yang diharapkan bisa memberi bantuan kepada user untuk kelancaran dalam menggunakan aplikasi. Di dalamnya ini ada beberapa submenu ya, di antaranya adalah link ke helpdesk TI. Jadi user bisa langsung melapor gitu ke kami, admin di kantor pusat. Kemudian ada juga dokumen aturan ya, aturan-aturan prosedur kerja, kemudian ada manual juga nanti dimasukkan di sana. Mungkin ada banyak yang tanya di uji coba ini kenapa belum ada. Ya, saat ini belum kita upload, nanti berproses, mudah-mudahan sampai dengan 31 Mei kita bisa upload. Kemudian ada pilihan dua penanda tangan ya. Ini sebenarnya konsumsinya tim ini requirement dari tim penilaian harga kalau nggak salah. Tapi saat ini memang masih di open untuk seluruh user. Saya belum mendapat instruksi apakah ini spesifik untuk user tertentu, tapi existing masih di open ya. Dua penanda tangan. Jadi dua penanda tangan, ada dua tanda tangan di dalam naskah dinas itu nanti kanan dan kiri ya. Ini terus ada juga pemeriksa bisa menambahkan tujuan. Jadi existing pemeriksa itu tidak bisa menambahkan pemeriksa lagi atau pemeriksa tidak bisa menambahkan tujuan. Nah, saat di aplikasi baru nanti insya Allah sudah ada fitur menambahkan, pemeriksa bisa menambahkan tanpa perlu mengembalikan konsep ya, bisa mudah-mudahan pemeriksanya mau gitu langsung menambahkan sendiri, paling nggak sudah ada fiturnya, sudah bisa dilakukan sendiri. Kemudian bisa memasukkan gambar, ini juga kebutuhan dari kita dapat requirement dari user ya, input dari user bagaimana agar isi surat ini bisa masukkan gambar. Ini insya Allah di aplikasi baru sudah bisa masukkan gambar. Kemudian ini juga ada menu buat surat masuk eksternal. Ini kepentingan untuk top level manajemen ya, untuk ADM, untuk GM gitu, kepala divre, BOD, di mana beliau-beliau ini sering mendapat surat eksternal. Nah, sekarang sudah ada menu surat masuk eksternal, sehingga bisa surat eksternal tersebut bisa dimasukkan ke dalam e-office. Ini yang menginputnya mungkin dari bagian TU masing-masing ya. TU atau kalau di kantor pusat ini dimanfaatkan oleh personal asisten direktur. Kalau di Divre mungkin Sekdivre atau bagian umum gitu ya. Kemudian selanjutnya yang baru dari aplikasi Office baru adalah menu arsip ya. Menu arsip ini yang sebelumnya memakan tempat di halaman sekarang sudah lebih ringkas. Dan kita juga di aplikasi Office baru ini bisa menambahkan dan mengurangi data tujuan
baik kepada maupun tembusan, tanpa harus memilih dari nol. Di sistem kalau kita sudah memilih daftar tujuan, kemudian ada yang kelupaan gitu. Ada yang kelupaan, itu balik lagi ke nol lagi, mulai dari awal. Nah, saat ini sudah dibuat lebih fleksibel, bisa ditambahkan langsung atau dikurangi langsung tanpa mengulang dari awal. Selanjutnya ini yang juga sering terjadi, yaitu generate surat by approve. Artinya di musim promote maksudnya ketika ada promosi mutasi, ini banyak surat yang dikonsep sudah lama yang di-approve oleh pejabat baru, tapi namanya yang muncul di surat itu adalah nama pejabat lama. Ini kemarin terakhir masih kejadian seperti itu karena memang aplikasi existing masih demikian adanya ya. Sebenarnya kalau pejabat penandatangannya detail, dia mau preview, itu akan terlihat dan bisa dikembalikan sebenarnya. Cuman kejadian ini tidak murni salah pejabatnya, tapi memang di aplikasi baru ini kita menjaga agar hal itu tidak terjadi. Jadi sistemnya kita perbaiki. Jadi ke depan di aplikasi Office baru, siapapun pejabat yang klik tanda tangan, maka namanya dia yang akan muncul di surat. Meskipun surat itu sudah terkonsep saat dia belum menjabat gitu. Kemudian ada OTP naskah rahasia, naskah dinas rahasia ya. Jadi untuk naskah dinas rahasia nanti kita akan ada kode itu sendiri untuk membukanya. Untuk lebih detail nanti kita akan masuk ke aplikasi, insya Allah akan dipandu oleh tim pengembang aplikasi. Saya kira dari saya sekian, silakan Mas Beta dilanjutkan. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Oke, langsung aja. Sedikit perkenalan terkait dengan prosesnya. Jadi kalau untuk proses, kami yakin bahwa Bapak Ibu sekalian sudah sangat familiar dengan e-office yang sekarang. Nah, jadi alurnya itu dari konseptor akan membuat konsep naskah dinas, kemudian dikirimkan ke pemeriksa. Pemeriksa bisa lebih dari satu dan nanti akan berurutan. Jadi mulai dari pemeriksa pertama, kedua, ketiga. Nah, untuk penentuan pemeriksa 1, 2, 3-nya itu sendiri nanti bisa diatur secara mandiri oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kalau misalnya ada yang terlewat, itu nanti bisa ditambahkan, kemudian diatur sendiri. Oh, ini harusnya ABC, ini kok ACB. Nah, itu nanti urutannya bisa diatur sendiri. Nah, kemudian kalau misalnya naskah itu dikembalikan, itu pun akan berurutan menurun. Jadi misalnya dari pemeriksa ketiga, kemudian kedua, ke satu, baru nanti kalau misalnya pemeriksa ke satu dikembalikan lagi akan kembali ke konseptor. Demikian juga dengan penandatangan. Nah, untuk penandatangan ini nanti ada penambahan untuk penandatangan bisa lebih dari satu, tapi maksimal cuma 2 orang, jadi memang kita batasi. Nah, kemudian nanti akan masuk ke penerima dan tembusan. Nah, penerima dan tembusan ini kalau di nota dinas ini Bapak Ibu pasti sudah paham sekali bahwa nota dinas itu untuk naskah dinas yang di dalam satuan kantor. Kemudian untuk surat internal sendiri itu untuk naskah dinas yang dikirimkan di luar satuan kantor. Nah, kemudian yang surat eksternal itu untuk surat-surat naskah dinas yang dikirimkan di luar dari perum perhutani. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Riki tadi di awal bahwa ada satu tambahan baru yang terkait dengan surat masuk eksternal. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menerima surat dari luar perum perhutani, kemudian dimasukkan ke dalam sistem untuk diolah di situ. Oke, mungkin itu. Terus tambahan lagi terkait dengan disposisi atau memo. Nah, kalau yang dulu dari yang existing itu baru ada untuk disposisi. Nah, sedangkan kalau untuk memo itu sendiri adalah naskah dinas yang dikirimkan
untuk sesama dalam satu jenjang jabatan ya. Jadi kalau misalnya kepala seksi A itu kan tidak mungkin mendisposisi kepala seksi B. Nah, itu menggunakan memo nanti. Itu untuk garis besarnya mungkin seperti itu dulu. Ada pertanyaan dulu atau kita lanjut lagi? Lanjut ya, oke. Lanjut dulu. Ya. Baik, untuk tampilannya sendiri ada seperti ini. Nah, tadi sempat disinggung oleh Mas Riki untuk yang fitur pertama yang baru itu terkait dengan lupa password. Nah, lupa password itu bisa dikelola oleh secara mandiri dari sini dengan catatan email Bapak Ibu sekalian sudah terdaftar ke dalam sistem dan itu sudah benar-benar email asli ya Pak ya. Oke, saya kasih contoh itu. Tadi tertutup karena jaringan mati ternyata. Oke, nanti ketika Bapak Ibu sudah mengisikan email di sini, nanti akan mendapatkan email seperti ini, kemudian tinggal klik reset passwordnya, nanti akan muncul satu halaman baru untuk mengisikan password yang baru. Oke, itu untuk reset password. Oke, untuk perbedaan dari sisi tampilan sendiri dari yang existing adalah Bapak Ibu kalau misalnya hendak membuat naskah dinas itu semua ada di sini Pak. Jadi nota dinas, surat internal, internal, eksternal dan surat masuk dari eksternal. Nah, untuk surat-surat yang dikonsep dan belum dikirimkan ke pemeriksa itu akan masuk ke draft. Ini yang cukup agak berbeda dari yang existing ya. Kemudian yang kedua terkait dengan kotak. Kotak itu kalau misalnya di existing sekarang itu ada kotak masuk dan arsip masuk. Nah, itu kalau di existing arsip masuk adalah kotak masuk di tahun ini, arsip di tahun ini. Jadi semua surat yang diterima itu akan masuk ke dalam arsip di tahun ini. Nah, kalau yang di sini dia akan masuk ke kotak masuk. Jadi untuk data-data tahun ini semua adanya di kotak masuk dan di kotak keluar. Kemudian untuk tahun yang sebelumnya gimana? Untuk yang tahun sebelumnya itu adanya di sini, arsip masuk dan arsip keluar. Untuk tahunnya sendiri, kalau di existing semua arsip akan ditandai dengan tahun. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Jadi supaya lebih apa tadi kata Mas Riki, lebih ringkas ya, lebih ringkas dari sisi tampilan supaya nggak kelihatan banyak sekali. Terus itu kita ringkaskan di sini. Nah, kemudian panduan itu ada 3 poin. Yang pertama helpdesk TI. Jadi kalau misalnya kita masuk ke sini akan diarahkan ke aplikasi helpdesk TI. Kemudian kalau dari yang panduan dan aturan ini nanti akan kita uploadkan manual-manualnya di sini untuk yang di server production nanti sudah disiapkan. Untuk yang di sini untuk kita coba-coba, silakan Bapak Ibu mencoba. Kemudian ada FAQ, frequently asked question. Ini nanti beberapa daftar pertanyaan yang biasa ditanyakan, itu nanti akan kita munculkan di sini juga. Jadi kalau misalnya ada kesulitan bisa Bapak Ibu cek dulu di FAQ. Oke, untuk garis besarnya seperti itu. Ada yang ditanyakan dulu? Lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadan Pak. Ya, Pak. Untuk arsip Pak, ini arsip untuk tahun sebelumnya itu terakomodir di sini Pak ya? Betul Pak. Ya. Nah, terus kalau bisa Pak, arsip itu tidak hanya melekat atau muncul pada konseptor, bisa ke tembusan
ke tembusan yang yang dituju gitu Pak. Jadi Ya, muncul juga langsung ke sana. Ya. Oke, untuk arsip itu nanti yang akan mendapatkan naskah dinas masuk itu adalah konseptor tembusan dan Tujuan ya memeriksa juga Pak. bentar. Untuk yang masuk itu nanti penerima sama tembusan Pak, mohon maaf. Untuk yang kotak masuk nanti penerima dan tembusan itu nanti ada di dalam kotak dan di dalam arsip. Jadi kalau sebagai tembusan juga dia nanti akan masuk di dalam arsip Pak. Oh gitu. Ya. Siap Pak. Izin, Sementara itu. Ya. Makasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Izin Pak, Ya Pak Iman. sedikit menanyakan Pak, kaitan dengan tadi menyambung dari Pak Dadan. Kalau berdasarkan pengalaman sebelumnya, nanti di yang sistem yang baru ini arsip keluar ya Pak ya, khususnya surat keluar, nota dinas keluar, itu kebanyakan hilang kan Pak ya. Ini nanti bisa kayak yang 2019 aja Pak, sudah tidak bisa diakses lagi, tidak bisa dibuka. Kayak lampirannya itu sudah pada nggak ada Pak. Adapun suratnya juga banyak yang nggak ada, yang hilang juga. Kita harus minta manual ke tim IT direksi. Terus kalau itu pun yang bisa disampaikan sama tim direksi itu hanya suratnya saja, lampirannya tidak ada itu Pak. Nanti bisa kembali lagi nggak Pak di sistem yang sekarang? Untuk yang surat keluar kayak nota dinas keluar Pak, arsipnya Pak. Oke, itu untuk tahun-tahun lama ya Pak ya? Betul Pak, betul. 2019 ke atas ya? Iya betul. Oke, Mas Riki bisa bantu untuk yang itu kebijakannya gimana Mas? Oh iya, jadi untuk yaitu tadi di aplikasi lama banyak kecacatannya, banyak. Salah satunya adalah tempat penyimpanan file naskah dinas yang sudah tercreate. Di aplikasi baru ini sudah kita buat metodologi baru untuk penyimpanannya agar lebih aman dan tanda petik tidak rusak gitu ya. Insya Allah di aplikasi baru ini yang demikian sudah diantisipasi Pak. Sedangkan untuk naskah dinas yang lama, yang seperti disebutkan tadi 2019, ini kondisinya demikian dan tidak bisa di apa-apain. Datanya masih ada, cuman tidak bisa diakses. Sebagian korup, kebanyakan korup. Dan ini muncul tapi tidak bisa diakses. Di aplikasi baru ini tetap dimunculkan, teman ya sama tidak bisa diakses. Tapi untuk ke depan, data yang keluar dari aplikasi baru, maksudnya yang diproses oleh aplikasi baru, insya Allah akan lebih baik. Sudah sudah diperbaiki lah, insya Allah. Saya kira itu. Halo, dari Pak. Bogor. Mau tanya dari Bogor. Ya Pak. Pak, kalau di office dulu itu kita mau masukkan tabel. Kadang-kala teman-teman itu biar pengen cepetnya itu masukin aja Excel masuk ke konsep. Terus hasilnya itu acak-adut. Nah yang di aplikasi yang baru gimana? Untuk kecepatan. Untuk penyimpanan masukin data yang dari Excel gitu loh. Tabling ya? Ya oke. Ya. Terima kasih Pak. Karena gimana tuh Pak? Udah bisa? Baik. Jadi kalau target diimplementasi aplikasi e-office baru di Juni besok, kita lebih mengutamakan major flow. Major flow artinya proses-proses utama pada aplikasi sebelumnya itu bisa di-cover. Jadi memang transisi ini lumayan tricky, maksudnya lumayan tricky. Ini udah aplikasi lama, ini sudah memang tanda petik sudah kita tidak tahu kapan ini akan total down, sehingga memang butuh pindah ke aplikasi baru.
Nah, proses pindah ini kita mulai pengembangan aplikasi baru ini sejak November 2022, dan ternyata target sampai dengan Juni ini untuk penyempurnaan tabling, itu saya sebut tabling gitu Pak ya. Penyempurnaan table itu belum bisa sempurna, tapi ini masih di sini di aplikasi baru sudah lebih baik dari sebelumnya. Kalau untuk paste total itu belum bisa. Saat ini belum bisa. Teknologinya ya ini terkait dengan waktu ya, waktu dan biaya juga yang tidak terkejar. Oke, mungkin sedikit menambahkan Pak. Kalau sesempurna seperti yang di Excel itu mungkin kita dari sisi teknologinya memang belum ada Pak. Jadi kalau misalnya contoh saja ya, contoh saja kalau misalnya kita copy dari sini, ini outputnya masih bagus karena ini masih sedikit ya Pak. Ini masih Mungkin kalau sedikit masih bisa ya. Ya, nanti kalau panjang-panjang itu terpotong Pak, karena memang itu apa ya? Dari sisi teknologinya belum sampai yang ke situ. Dulu pernah kita coba untuk implementasi dengan teknologi yang lain, dengan metode lain, itu malah keluarannya jadi kalau di sininya lebih enak ngaturnya, mengatur tabelnya, panjang tabelnya, kolom dan sebagainya, tapi ketika di output dia malah jadi berantakan. Nah, akhirnya kita tetap coba pakai metode ini yang dimana dia outputnya hampir sama dengan apa yang diinputkan, gitu Pak. Jadi ke depan ini masih kita jadikan PR untuk apa namanya pengaturan tabel ini karena memang dari sisi teknologi. Begitu Pak dari Bogor. Oke, makasih ya. Intinya kalau tabelnya masih sedikit kayak gini masih bisa Pak ya. Ya. Nah, kan Jadi ada tuh yang sekarang kita udah bisa narik-narik sih Pak. Narik-narik apa namanya lebar kolomnya udah bisa ditarik-tarik. Oh iya, nah itu dulu tuh kan nggak bisa ditarik-tarik tuh. Sekarang ini sudah ya. bisa di Iya itu udah bisa ditarik-tarik ya. Nah itu ya oke. link sementara begini dulu Pak. Ya. Tapi Udah ada perbaikan. pengembangannya tidak berhenti ya. Pengembangannya kita akan terus mengembangkan. Tapi untuk rilis besok nih di Juni insya Allah ya, itu kurang lebih seperti ini dulu. Yang ketiga, apa yang kita rilis ini sudah mengcover proses-proses utama ya. Saya kira itu rekan-rekan. Oke, Bisa makasih di Pak. merge juga ya, Gimana Pak Pak? Riki? Di merge. Kalau di Dua merge kolom disatuin, lama di juga merge. bisa. Oh, malah belum pernah dicoba itu Pak. Coba. Oh, bisa Pak. Nah, sip. Oke, siap. Siap. Terima kasih Pak Riki. Izin Pak Riki, kalau untuk meluruskan tabel ke narasi di atasnya sekarang otomatis langsung atau enggak Pak Riki ya? Nah, ini kalau coba. kemarin kan harus pakai itu Pak, jadi posisinya itu nggak bisa susah dilurusinnya gitu. Ya, emang. Dulu mah kan ditambahin pitnya ya. Dari 5,5, 600, 650 baru bisa ngelebar ke samping kanan. Buat ininya. Pitnya. Iya, dulu ditambah itu maksimal tuh 632 itu loh. 632. Oke, wah ini masukan bagus nih buat coba ini sama dari teman dari Bapak Ibu sekalian. Oh, ini bisa dipanjangin kok. Ya. Oke. Pakai yang itu ya Pak ya, pakai kursornya yang disimpan dulu, terus pakai yang shorts itu ya, pakai apa tuh yang delete itu ya? Ya, dulu pakai yang source itu. Oke, mungkin itu ada lagi? Belum? Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian untuk terkait dengan pengurutan, misalnya kepada nah, kemudian Pak Aris.
Presentasinya sekarang Pak. Oke, jadi kalau misalnya pengurutannya ini terbalik Pak, misalnya, oh ini harusnya yang kasih di atasnya KTP, nah, sebenarnya itu ya. Maksudnya kalau misalnya kita sudah telah menginputkan ini, kan tulisannya jadi seperti ini. Kepadanya kasih dulu baru KTP. Nah ini kan jadi lucu Pak. Nah kemudian kalau misalnya, oh ini harusnya enggak, ini yang di atas sendiri adalah kepala departemennya. Nah ini tinggal dipindah aja Pak. Jadi nanti ketika dicetak juga nanti urutannya akan sesuai dengan urutan yang diinputkan. Pak KTP dulu baru Pak kasih. Nah kemudian untuk pemeriksa itu juga demikian. Misalnya ini KTP sudah terlanjur dimasukkan, kemudian harusnya ada juga dari Pak Kadif sama dari misalnya ini kan urutannya jadi Jakarta Ruan nih. Pemeriksa itu nanti yang pertama kan dimulai dari list paling bawah. Jadi kalau seperti ini nanti Mas dari staf khusus, kemudian ke Kadif, kemudian ke Kadep yang meriksa. Nah ini kan sebenarnya kalau secara urutan kan secara jenjang jabatan kurang sesuai ya. Nah ini Kadifnya ini bisa dipindahkan juga. Gini. Nah kalau seperti ini nanti yang akan melakukan pemeriksaan yang pertama adalah staf susnya dulu, kemudian ke Kadep, baru ke Kadif. Nah kalau yang terkait dengan tembusan itu tadi ada di sini ya Pak ya. Nah ini bisa dicari dari bagian pohon atau dari pencarian data berdasarkan nama kalau sudah apa. Oke, nah untuk memaksa sebelum mengirimkan draft dan dilihat hasilnya nanti perbedaannya adalah di sini. Jadi sebelum mengirimkan draft kita akan tampilkan dulu. Itu kemudian baru dikirim. Oke. Begitu untuk proses penginputan dari nota dinas, saya pikir kalau untuk yang surat keluar internal itu juga hampir sama. Jadi bedanya adalah kalau yang nota dinas itu nanti kepadanya untuk satu satuan kantor, kalau yang surat keluar internal itu lebih ke yang di beda satuan kantor tapi masih dalam satu grup perhutani. Kita lanjut dulu ya Pak. Itu Pak, itu yang e-office yang lama ketika kita bikin tembusan. Ya. Ya tembusan itu ada yang internal dan eksternal. Ketika masukin yang internal kan sudah ada tuh jabatan-jabatan tinggal ngeklik. Tapi ketika kita mau ngasih tembusan manual ke pihak luar, itu urutannya jadi gejelong. Gitu. Nah, yang internal itu sudah otomatis 1, 2, 3. Nah ketika kita paling bawah itu kita kasih tembusan eksternal, gitu, ya. Itu langsung gejlok Pak. Malah dia ada spasi ke sampingnya itu ada gap gitu loh. Terus urutannya juga jadi apa ya? Jadi acak gitu loh. Apa di yang baru ini sudah diperbaiki Pak? Oke, untuk tembusan manual ini terkait dengan kebijakan, Mas Riki silakan yang manual. Ya, ini di surat, jadi di di aplikasi baru ini kita kita kunci ya. Untuk nota dinas ini tidak ada lagi kepada manual ataupun tembusan manual, karena nota dinas ini kan konsumsi internal ya. Otomatis usernya pun adalah internal. Jadi untuk nota dinas tidak ada yang manual-manual. Oke, ini tadi. Yang ini yang surat keluar. Surat keluar kita bagi dua, ada surat keluar internal dan surat keluar eksternal. Surat keluar internal juga tidak ada yang manual-manual. Semuanya by system, dipilih. Nah, yang ada surat manual adalah surat eksternal. Kepadanya tidak ada yang dari internal. Artinya kepadanya manual.
Kalau misalnya Bapak mengisi kepadanya itu adalah internal, itu fix tidak akan nyampe ke internal karena itu diketik. Jadi untuk kepadanya eksternal itu hanya manual. Nah, untuk tembusan ini dimungkinkan. Nah, ini kasus yang tadi Bapak sampaikan. Untuk tembusan, surat eksternal ini masih memungkinkan tembusannya orang internal. Untuk surat keluar eksternal, ini misalnya Pak ADM kirim surat ke camat atau ke mana? Ya, camat lah ya. Tembusannya Pak Waka ADM, atau tembusannya Pak Kadipre. Pak Kadipre kan orang internal kan? Ini masih diakomodir di sini, masih bisa kita lakukan. Ini ada tembusan, kalau untuk tembusan ya, tembusan masih bisa dipilih. Dan ketika combine, tembusan ini ketika combine antara yang dipilih dari bagan dan di input manual ini juga sudah disesuaikan juga. Jadi nomornya bisa diurutkan juga. Contohnya gini Pak, contohnya misalnya dari PAW Bogor membuat surat ke eksternal. Misalnya ke bupati ya, atau ke tembusan internal kan masih bisa ya? Masih Pak. Nah, itu kan suka ada tembusan eksternal manual, kan harus manual Pak. Misalnya kepadanya Bupati Bogor, tembusannya internal bla bla bla, ada yang tembusannya ke eksternal, misalnya kepala dinas atau kepala BPKH dan lain sebagainya, itu di mic gitu Pak, ada mic itu. Nah, contoh waktu saya tugas di keamanan kepada Kapolda, eksternal, tembusannya ada tuh internal, tembusannya ada lagi Kapolres, terpaksa harus manual, dan juga ada Kapolsek. Nah, kalau manualnya satu Kapolres, yang nomor 2-nya itu langsung dia nggak bisa diurutkan. Jadi 1 Kapolres, 2 itu dia gejlok terus. Nah, ini gimana di sini? Harusnya sudah bisa berurut ya Pak? Bisa ya? Bisa. Insya Allah nanti di Juni. Nah, ini makanya ini kan ada beberapa juga tadi masuk, kita masa uji coba ya. Kita masa uji coba dari tanggal 25 Mei sampai dengan 31 Mei. Oke, ini di uji coba ya, dicoba-coba ya. Beberapa ini menarik, banyak memberikan input. Ya, betul. Memang bagus. Kita kan, tapi juga banyak juga yang keliru. Jadi banyak yang bagaimana dengan aplikasi yang Pak, lama makasih Pak. sudah dipakai, siap. Saya bilang ini hanya uji coba saja. Jadi saat ini disampaikan juga ke user di masing-masing atau kerjanya bahwa aplikasi yang lama masih digunakan sampai dengan ada informasi aplikasi baru go live gitu ya. Jadi aplikasi yang baru saat ini memang masih tes, masih untuk coba-coba. Silakan Bapak coba-coba dan berikan input dan masukan. Jika memang ada yang kira-kira perlu gitu ya, perlu untuk diperbaiki atau perlu ditambahkan. Contohnya ini tembusannya kayaknya belum masuk ya Mas Beta? Ya, ini kaitan yang kita diskusi waktu itu Mas, untuk urutan tembusan. Urutannya nanti, nah ini urutannya insya Allah bisa kita atur semudah mengatur urutan pemeriksa tadi ya. Ya. Bisa insya Allah bisa kita atur urutannya, siapa yang di nomor 1, siapa nomor 2, insya Allah bisa. Oke. Baik Pak, yang tadi dari Bogor ya Pak ya? Kalau salah. Oke, jadi mungkin untuk yang tembusan manual kita taruhkan di bawah aja, itu mungkin 1.000. Jadi itu untuk masukan. Karena kemarin kan kita masih belum tahu untuk yang tembusan surat keluar itu, tembusan itu mau seperti apa urutannya. Tapi kan untuk tembusan yang dari internal, ya Pak, mungkin ya Pak ya, mau dikoreksi kalau misalnya keliru ya. Untuk urutan tembusan itu tetap yang internal disesuaikan dengan urutannya, kemudian di bawahnya nanti tembusan yang manual, gitu ya Pak ya?
Dibuat fleksibel aja Mas Beta. Yang kadang yang tembusannya pejabat yang orang luar itu tanda petik mungkin levelnya lebih tinggi barangkali ya. Orang perhutani di bawahnya. Kadang-kadang gitu sih. Jadi kalau bisa sih dibuat fleksibel biar user yang mengatur sendiri nomor ini nomor 1, nomor ini nomor 2, baik dia input by system, artinya orang dalam, atau dia input manual, entitas luar gitu. Tapi nanti kita diskusikan lagi ya Mas ya, karena kan kalau itu kan terkait dengan urutan jabatan posisi internal dan eksternal. Nah ini Pak kemarin yang jadi apa? Ya, ini yang belum clear ya. Oke, siap. Terima kasih Pak masukannya. Sudah dicatatkan dan nanti bisa jadi bahan diskusi kita. Oke, kita lanjut dulu. Ini perbedaannya untuk yang manual. Kemudian surat masuk eksternal itu untuk yang surat-surat yang diterima. Jadi kalau misalnya dari kantor itu menerima surat dari luar, itu nanti dimasukkan ke sini untuk digunakan sebagai untuk diproses selanjutnya akan diproses seperti apa. Itu untuk yang pembuatan dokumen. Nah, nanti mungkin silahkan dicoba-coba juga. Itu. Terus kemudian ada fitur terkait dengan pelacakan. Nah, ini misalnya, ini saking banyaknya tes, jadi kita coba yang cukup banyak. Oke, dari konseptor itu dia bisa melacak sekarang statusnya sudah sampai mana. Misalnya ini untuk tes CHK 5 ini masih ada 2 step lagi, status pemeriksa ini belum terbaca oleh Kepala Seksi Utama Bidang Pengembangan IT. Terus oke, terus apalagi paduan sudah, naskah dinas bapak sudah. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dulu sampai sini. Izin Pak, saya dari Sukabumi. Ya. Ini terkait notifikasi Pak. Kalau bisa ini masukkan aja. Ya. Sementara ini kan belum ada, misalkan ada yang mau surat e-office masuk. Diharapkan gitu kan notifikasinya langsung ke email gitu Pak. Bisa nggak? Bisa Pak. Untuk memudahkan gitu Pak. Ya. Jadi kalau nggak buka e-office kan nggak tahu ada surat masuk atau surat ininya gitu Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Untuk yang ke depan itu nanti akan ada ini Pak. Akan ada notifikasi karena ke depan juga nanti akan ada aplikasi mobile, itu nanti ada push notification, jadi kayak di WhatsApp itu nanti akan muncul notifnya. Kemudian ada, kalau yang ini mungkin nggak semuanya ya Pak ya, WhatsApp ini, karena kalau kita lihat cukup lumayan mahal harganya. Nah, untuk yang email notification ini nanti juga ada. Jadi kalau misalnya pemeriksa mendapat dari konseptor itu mengirimkan surat, pemeriksa pertama itu akan mendapatkan email. Nah, demikian juga seterusnya. Jadi setelah pemeriksa pertama setuju, kemudian dilanjutkan ke pemeriksa kedua akan mendapatkan email. Begitu sampai naskah tersebut dikirimkan, nanti si penerima dan tembusan akan mendapatkan email juga. Jadi untuk saat ini dari yang di aplikasi ini akan kita kirimkan melalui email Pak, notifikasinya. Siap, terima kasih Pak. Nah, kemudian kalau terkait dengan surat yang rahasia, punya siapa yang ada rahasia? Saya cari dulu ya Pak. Oh, nggak ada surat rahasia ini.
saya mau kasih lihat untuk yang OTP-nya itu, jadi untuk surat-surat yang sifatnya rahasia itu nanti perlu request OTP dulu yang akan dikirimkan ke email si request. Semoga masih ada datanya. Sudah ada. Apa yang ada ya? Ya, mungkin kita lanjut dulu. Saya cari datanya dulu. Ada lagi yang mau ditanyakan dulu, Pak? Wah, ini ada nih, ketemu. Alhamdulillah. Nah, misalnya untuk surat yang bersifat rahasia seperti ini, nah, ketika akan lihat dokumen, dia muncul seperti ini. Kemudian kita kirimkan klik kirim OTP, nanti ini berarti penerimanya atau dinas masuk, Pak Sunsun akan mendapatkan email terkait OTP-nya. Nah, masa berlaku OTP itu 30 menit. Maksudnya kalau dia tidak dimasukkan, 30 menit akan hangus OTP-nya. Jadi harus kirim OTP lagi. Kemudian setelah dimasukkan OTP-nya itu akan berlaku selama 1 hari. Jadi kalau misalnya besok dibuka lagi, itu akan ada muncul seperti ini lagi. Jadi nggak langsung terlihat dokumennya. Itu Bapak Ibu ada yang mau tanyakan? Belum? Silakan ditanyakan Bapak Ibu, apa yang kira-kira masih mengganjal, langsung aja ditanyakan. Selamat siang, Siap. Bapak Riki. Iya Bapak, selamat siang. Mohon maaf, Gimana? ini saya mau nanya terkait dengan pencarian arsip. Di kita kan masih memang ada petugas kearsipan, Mbak ya. Contohnya begini, misalkan ada surat masuk untuk Pak ADM, tetapi disposisinya itu hanya diberikan ke Waka, itu saja. Otomatis yang bisa buka hanya Pak ADM sama Pak Waka. Setahun kemudian, karena kita juga masih mengenal retensi ya, surat itu dibutuhkan. Pak ADM kecil kemungkinan untuk mencari surat setahun yang lalu. Pak Waka ditanya lagi di lapangan. Nah, maksud saya, ada nggak satu user khusus dia menampung arsip, hanya membuka saja arsip surat yang masuk untuk ADM itu dari mulai ini berlakukan sampai ditanyakan 2 atau 3 tahun ke depan. Ada nggak dibikinkan? Nggak gitu, khusus penanganannya ada di bagian umum. Misalkan Pak ADM nanyain surat 2 tahun yang lalu, di aplikasi yang lama, jangankan 2 tahun Pak, arsip 1 tahun aja kita lama tuh nyarinya ya, gitu. Itu ada nggak dibikinkan? Nggak. Terima kasih. Mas Riki, ini berkaitan dengan beberapa pertanyaan dari teman-teman sebelumnya, Mas. Iya. Ini role TU ya, Pak. Jadi role TU, Pak Ana. Jadi kita juga ada role TU, itu kita masukkan di akun ya arsip ya. Arsip. Nah, ke depan insya Allah ini udah untuk rilis besok kira-kira jadi memang jadi gini, terkait dengan rilis besok nih, kita yang major aja dulu, yang saya prioritaskan gitu. Kami tim memutuskan untuk proses major itu yang paling utama gitu, kirim surat,
kemudian dan yang tadi disampaikan. Yang arsip sementara masih existing, data itu tersimpan, tinggal itu bagaimana cara memanggilnya. Kemungkinan kalau memang belum bisa dirilis besok, di Juni, insya Allah proses pengembangan kan masih berlanjut nih. Insya Allah itu kita bisa tampilkan. Yang jelas itu adanya di role arsip ya. Ya. Jadi arsip ini termasuk kita perbaiki juga. Jadi salah satu perbaikannya di role arsip ini bisa merekap arsip di masing-masing satuan kerjanya, mengakses arsip di satuan kerjanya, termasuk arsip tahun-tahun sebelumnya ya. Untuk aplikasi arsip yang tahun existing, tahun berjalan yang dikeluarkan oleh aplikasi baru itu insya Allah udah pasti aman ya. Sampai dengan arsip tahun 2023 juga insya Allah aman sih, ada. Cuman untuk dimunculkan di role TU ini barangkali butuh waktu. Kalau memang sempat insya Allah bisa sekalian dirilis di Juni besok. Kalau belum insya Allah menyusul Pak Ana. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang lain silakan Bapak Ibu sekalian. Ditanyakan saja. Lagi Pak, maaf dari Sukabumi. Oh ya, Sukabumi, siap. Ini terkait kalau perpindahan pejabat itu Pak. Apa otomatis pindah atau kita lewat helpdesk dulu mengusulkannya Pak? Terima kasih. Oh iya, tadi dari Jawa Timur juga minta agar peran PIC di office ini ditingkatkan. Jadi sebelumnya hanya mengakomodir, harapannya bisa melakukan aksi di aplikasi ya. Baik itu membuat grup kepada di masing-masing satuannya ataupun mutasi promosi di masing-masing. Ini kebijakan sih Pak. Ini kebijakan, nanti saya coba diskusikan dengan pimpinan apakah boleh atau tidak, diberi akses atau tidak, nanti kita diskusikan lagi. Tapi untuk saat ini masih sama seperti yang kemarin Pak. Masih PIC masih belum bisa mengakses lebih di aplikasi Office. Gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik. Saya Satri Sukabumi, Pak Riki. Baik, silakan Pak. Ini Sukabumi semua apa karena Pak Adennya ikut ya? Ada Pak, hadir Pak Adennya. Jadi semuanya pada tanya nih. Ini Pak, saya posisi di Waka ya Pak ya. Nah, Baik. itu kadang-kadang sering oleh teman-teman kalau itu Pak pembuat surat di KSS ya rata-rata posisinya atau dikasih ya Pak ya. Nah, kita tuh di posisi Waka itu umumnya dipakai sebagai korektor Pak. Kalau surat ke Asper atau ke Divre itu di posisi korektor. Nah, Pemeriksa ya. ternyata ya kalau udah kita koreksi masuk ke Padem dan oleh Padem di-approve misalnya. Nah, kita tuh setelah di-approve tuh nggak tahu itu apakah si hasilnya itu yang dari koreksi itu sama nggak yang di-approve Padem. Nah, bisa nggak misalnya kalau saya pribadi sih inginnya di posisi korektor juga ada arsip gitu loh Pak. Arsip bahwa kita itu mengetahui surat yang kita koreksi. Itu mungkin Pak Riki kalau nggak salah di office yang kemarin nggak ada gitu. Ya Pak. Ini ya insya Allah salah satu Itu mungkin Pak. Update-nya baik Pak. Terima kasih Pak Suryaman. Salah satu update-nya juga. Jadi nanti arsip akan terkirim selain ke konseptor ya. Dan ya, ke pengirim pastinya ya. Ya. Pemeriksa juga akan mendapatkan salinan arsip. Ya, sip. Betul. Pemeriksa akan mendapatkan salinan arsip. Ya, makasih itu Pak. Itu usulnya saya. Dari Sukabumi ada lagi? Terlalu banyak bagian yang lain. Yang ada Pak ADM, Bapak, Pak Asep. Izin Pak. Ya. Ini Pak, kami ingin menanyakan sedikit Pak terkait dengan aplikasi. Ya, suatu edit pagi-pagi saya. Ya. Halo Pak. Ya. Oh, ini Pak langsung ke eksekusi aja, eksekusi dalam artian ke hasilnya Pak ya.
ini yang hasil kadang-kadang Pak, kita itu tangga itu nonstop 24 jam ya Pak. Kalau di hari ini, hari kerja oke lah. Kadang-kadang ada yang di luar jam kerja Pak, misalkan Sabtu dan Minggu. Apakah itu secara prosedur kita gimana Pak? Barangkali mohon arahan. Karena kan mungkin hasilnya itu, kalau secara manual itu kita tanda tangan basah itu, kalau tanda tangan itu dalam jam hari kerja ya Pak ya. Kadang-kadang kita itu masuknya office itu ada di luar jam kerja atau misalkan di Sabtu Minggu, Pak. Gimana Pak, mohon arahan Pak, biar Ya, menyamakan persepsi gitu. Oh ya, baik-baik. Jadi memang dengan adanya aplikasi Office ini sebenarnya pejabat dipaksa kerja gitu ya. Makanya kita juga akan ada versi apa? Versi mobile, dan itu tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Memang nanti di kebijakan juga nanti akan coba saya cek lagi, tapi saya pernah dibawa ke pengadilan terkait e-office nih. Jadi ada satu surat e-office, waktu masih kosong ya. Waktu masih kosong, e-office kan polos gitu ya. Waktu belum ada barcode, ini pernah dipersaksikan bahwa aplikasi Office ini sah, dan waktunya juga waktu itu suratnya itu bukan hari kerja ya, di Sabtu Minggu gitu, itu sah. Dan aturan kita insya Allah sah itu surat. Saya kira itu Pak. Jadi memang lintas cuman barangkali kalau memang sakit atau cuti walaupun bisa menggunakan aplikasi, tapi tetap di aturan SDM tidak boleh melakukan penandatanganan di aplikasi. Saya kira itu. Yang lain barangkali silakan. Sedikit Pak Riki ya, sedikit. Banyak ya Pak, banyak aja nggak apa-apa. Ini kaitan yang tadi yang berarti yang dipastikan ya Pak ya, untuk yang nanti untuk aplikasi yang baru. Ini yang untuk arsip surat keluar, surat nota dinas keluar, ini dipastikan itu bakal tersimpan dan bisa dibuka lagi ya Pak. Misalnya sampai sekarang saya itu ngedownload hampir semua gitu, di download manual sama lampirannya, suratnya juga gitu. Jadi takutan pengalaman di 2019, jadi kita pas dibutuhkan sama pimpinan, suratnya pas dibuka nggak ada. Sekarang tapi saya lakukan tetap masih 2021 2022 kemarin di download manual saja semua, berikut lampirannya. Satu itu. Terus yang kedua, saya tadi ngikutin dari awal. Kalau ini untuk yang yang korektor Pak, kalau lintas departemen. Nah, kalau yang sebelumnya ya tidak salah saya itu, kalau korektornya itu pertama misalkan Halo. Itu nomor satu. Terus yang kedua, korektornya itu Bapak Kepala Departemen PE gitu Pak ya. Nah, ternyata pas dibuka itu posisinya itu korektornya itu yang pertamanya itu tetap bukan di Pakadep PPB, tapi korektor pertamanya ada di posisi di Pakadep PO dulu, padahal posisi di urutannya itu Pakadep PPB dulu gitu Pak. Itu gimana di aplikasi yang sekarang Pak? Ya, tadi dipraktekkan, alhamdulillah di aplikasi baru ini kita bisa mengatur korektor pemeriksa ini kemana dulu. Ini udah disiapkan. Jadi nanti bisa diatur sendiri Pak. Kita mau mengatur pemeriksa kemana dulu, itu udah bisa diurutkan sendiri. Ya. Aman itu insya Allah. Sedikit tambahan Pak, karena dulu kita juga kasusnya sama itu Pak, pertanyaan ke Mas Riki. Jadi kalau misalnya kita lintas departemen, misalnya dari sini kepala departemen, kemudian kasih. Nah, tapi habis itu ada satu kadep yang kasih, tapi dia tidak satu departemen. Nah, itu urutannya bisa diatur sendiri, Pak. Nah, kadep ini. Izin Pak Riki, bisa saya mau bertanya Pak? Ya, silakan Pak. Ya. Untuk ini Pak, perkenalkan saya Rahmat Pak dari Keuangan Dipre Pak. Ya.
di Prejanten. Untuk kalau bikin tabel, biasanya kan saya di JPEG dulu ya, dibentuk gambar gitu. Saya copyin. Nah itu nggak bisa lebih dari satu. Kalau yang ke bawahnya pasti hilang itu konsep-konsepnya. Kadang-kadang udah muncul di konsepnya pas masuk ke pemeriksa hilang gitu bagian-bagian yang lainnya gitu Pak. Mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua ini Pak mengenai tanggal surat, bisa nggak misalnya tanggalnya sesuai pada saat mengonsep suratnya. Khawatirnya kan kadang-kadang belum di-upload dari pimpinan, udah berapa hari baru di-upload misalnya. Khawatirnya untuk disampaikannya jadi agak terlambat gitu Pak. Seperti itu Pak. Terima kasih. Untuk apa namanya? Tabling saya kembali lagi. Ini tabling belum sesempurna yang kita harapkan, tapi udah lebih baik lagi. Kalau di aplikasi assisting, di aplikasi baru ini yang pendekatan kita adalah auto preview ya. Jadi memang auto preview ini mencegah hal-hal seperti ini terjadi nih. Ya. Itu terjadi, itu kita pencegahannya auto preview. Untuk di aplikasi sendiri nanti silakan dicoba-coba lagi. Ya masa kita uji coba ya tanggal 25 sampai 31 Mei ini. Dicoba lakukan aja apa yang biasa dilakukan. Kita cek bersama, silakan berikan input kepada kami jika pada saat uji coba ini ada yang miss atau kira-kira kurang pas. Kemudian untuk tanggal surat ya. Tanggal surat ini sudah dipastikan bahwa tanggal surat itu adalah tanggal surat ditandatangani oleh pengirim. Jadi untuk merubah menjadi tanggal surat adalah tanggal yang tanggal surat dibuat oleh konseptor, ini perlu kebijakan tampaknya. Ini ya kami catat Pak, termasuk di bagian pengadaan juga menghendaki surat-surat ini kalau bisa ada yang tanggalnya tentatif gitu. Aduh ini agak susah. Karena memang ya, tapi ini demikian kami catat, kami diskusikan. Jika memang belum bisa diimplementasikan, pasti ada reason. Saat ini belum bisa diimplementasikan. Begitu saya kira Pak. Siap. Makasih Pak. Terima kasih. Ya, siap. Satu lagi Pak Riki. Silakan Bapak. Ini Pak, kalau buat undangan ya, ada hari, tempat, pakai titik 2. Kalau di Word itu kan pakai tab enak ya, jadi lurus. Nah ini kalau di Office yang kemarin sepertinya tuh pakai manual ya, digeser gitu. Nggak lurus itu hasilnya. Wah, Sekarang bagaimana? Kalau dulu pada pakai tabel. Oh pakai, ya inginnya kayak di Word tuh kan enak lah itu. Oh ya, ini dulu pakai tabel, bordernya dihilangkan Pak. Oh gitu, ya bisa masih. Ya, jadi maksudnya biar nggak bikin tabel, bikin langsung. Jadi pakai yang sekarang di triknya, jadi memang bahkan saya sendiri itu nggak ada yang triknya nggak tahu gitu. Teman-teman ada yang bisa memasukkan tabel rapih di aplikasi. Ini triknya. Jadi memang user aplikasi Office nih, wow luar biasa sih. Diharapkan. Siap Pak Riki lah. Ya keren lah pokoknya. Bisa aktif dalam keterbatasan sistem ya, luar biasa. Ya. Inovasi, benar-benar. Baik, yang lain silakan. Ini dari 110 orang, kayaknya dari Sukabumi, diwakili dari Sukabumi semua tampaknya ya. Mohon izin Pak Riki, saya dari KBM IHBK Janten, Pak. Silakan. Seger nih. KBM nih. Ini Pak, saya mau karena kan kita divisi, maksudnya KBM baru ya Pak ya. Nah, saat pemilihan untuk tembusan Pak, untuk di KBM Janten tuh belum ada segenap kepala pabrik gitu. Jadi saya harus satu-satu pilih gitu. Iya. Ya, sama segenap manajer gitu. Saya harus satu-satu gitu. Barangkali nanti bisa ditambahkan Pak.
Baik. segenap-segenapnya biar saya bisa lebih simpel gitu Pak. Iya Bu, baik Bu. Nanti akan coba saya susun segenapnya ya. Ya, terima kasih Pak. Ya Bu, terima kasih. Izin Pak Riki, nanti Baik. recordernya bisa dibagikan Pak ya? Apanya? Recorder ini Pak, recorder ini. Oh, recorder ini bisa. Nanti coba nanti saya masukkan ke Drive, kemudian nanti coba share. Ya, sebentar. Saya share kemana ya? Nanti kita buat grup lah ya, grup PIC Jantan. Iya Pak. Nanti mungkin ke SDM aja Pak. Ke SDM aja. Dadan Munandar, ada nggak ini? Halo, Kang Dadan Munandar. Siap, Pak Riki. Nanti minta bantuan untuk share ini ya, share video ke rekan. Oh iya. Siap Pak. Mohon maaf saya juga ini masih di lapangan. Nanti kirim aja Pak ke saya. Siap Pak. Baik rekan-rekan sekalian, ada lagi yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, kami dari KPH Ciamis. Ciamis, silakan Ciamis. Ya, ingin bertanya, untuk memang dari e-office yang terdahulu, itu belum ada ya, untuk otomatis spelling ejaan Pak. Kadang kan kita kalau bikin konsep, suka salah ketik, typo, atau apa gitu ya. Nah, kalau misalnya di versi yang baru ini, bisa nggak ada otomatis kayak di Microsoft Office gitu Pak. Jadi untuk menghindari salah pengetikan atau ejaan gitu Pak. Ya, terima kasih Pak, mohon izin. Baik. Assalamualaikum. Sama-sama Pak. Auto spelling ini belum ya? Belum ya? Belum ada, ini ada spell check. Tapi nanti coba kita aktifkan dari Pak siapa tadi. Mungkin yang auto spell ini bisa kita risetkan sih. Ada beberapa opsi di sini yang mungkin bisa diaktifkan. Tapi kalau untuk auto spellnya sendiri berarti ke Indonesia gitu ya? Iya. Iya ke Indonesia. Indonesian. Oke Pak, ada kebutuhan sampai ke itu ya. Oke, siap. Rekan-rekan, saya ingatkan juga ya, agar melakukan uji coba di aplikasi tes ini. Uji coba, kemudian diingatkan juga user di masing-masing satuan kerjanya untuk melakukan testing, paling nggak mengeksplor, buka-buka, kemudian buat simulasi, bikin nota dinas, atau dan sebagainya, dilihat-lihat, kemudian dicoba-coba. Kita ada waktu sampai dengan tanggal 31 Mei. Barangkali ada masukan yang bagus gitu, yang bisa kita implementasikan sebelum aplikasi launching go live, yang memungkinkan ya. Masukan bagus yang memungkinkan dan bisa diimplementasikan barangkali akan jadi bagus hasilnya. Sebagai informasi tambahan, kita Juni ini insya Allah kita akan go live aplikasi Office versi baru, kemudian 2 bulan kemudian insya Allah kita akan go live juga aplikasi versi mobile apps. Mobile apps ini yang bisa berjalan di platform Android dan iOS. Ada lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian? Izin Pak Riki. Silakan. Dari mana? Saya dari KPA Bandung Utara. Oh iya, silakan Bu. Iya. Ini di beberapa di aplikasi e-office ini saya menemukan arsip lama. Sebenarnya itu berupa konsep surat yang tidak final gitu Pak.
di tahun 2018, 2019, karena kebetulan saya di bagian ini kan masuknya baru di tahun 2022. Nah, itu apakah nanti di aplikasi yang baru ini kami sebagai user bisa menghapus itu, karena itu baru konsep gitu, berupa draft. Tapi masih ada muncul gitu pada layar e-office-nya. Atau kami bisa menghapus sendiri atau oleh sistem nanti akan otomatis terhapus. Gitu Pak, terima kasih. Baik Bu. Ini kemarin kita asumsikan tidak major ya, tidak utama tanda petik. Jadi memang mudah-mudahan nanti dengan adanya menu draft, kan kita di aplikasi OPI baru ada menu draft ya. Oke, mungkin menambahkan Mas Diki. Ini kaitannya dengan surat yang sedang berproses di tahun sebelumnya ya Bu ya? Udah drafting, dia udah berproses, udah dikirim atau belum ya Bu? Ini draft dibuat oleh pejabat sebelumnya Pak. Oke. Belum Betul, berproses. jadi sebenarnya itu hanya surat yang sifatnya biasa berupa laporan. Sebenarnya untuk internal kalau saya lihat dari judul suratnya, jadi itu kemungkinan tidak sampai final diproses pun tidak menjadi hal yang krusial gitu Pak. Tapi itu sudah ditandatangani belum ya? Belum. Oh belum Pak. Berarti masih dalam proses, tapi tahun sebelumnya dari tahun sebelum tahun ini dia masih berproses gitu ya, tapi nggak selesai karena pejabatnya sudah pindah gitu ya Bu ya? Bisa jadi dimungkinkan seperti itu Pak. Oke, kalau yang kemarin sempat ada yang menanyakan itu juga Bu. Jadi kalau misalnya ada surat-surat konsep yang belum selesai, apakah itu bisa dihapus atau tidak? Kalau kemarin kita informasinya itu belum boleh dihapus karena itu sebagai catatan Bu, sebagai arsip walaupun dia tersimpannya di draft ya Bu ya, karena dia masih berproses, perlu proses karena dia masih berproses dan belum selesai. Tapi kalau misalnya ini nanti ada sudah ada 2 ya berarti yang menanyakan hal ini ya Mas Riki ya, kemarin kalau nggak salah. Nah itu mungkin bisa jadi bahan diskusi kita sih Mas Riki, apakah memang akan bisa dihapus atau tidak. Berarti itu di-cancel kan ya Bu ya suratnya ya, dibatalkan. Iya Pak. Jadi pada sisi kanan kan pada form yang lama itu ada notifikasi 2 tahap lagi, 1 tahap lagi seperti itu. Nah itu masih ada gitu Pak. Jadi tetap muncul kalau saya membuat surat yang baru dan melihat prosesnya itu muncul. Muncul di status itu Ibu ya? Betul Pak, muncul di status. Ya, sebagian memang ini sih pemilik akun inginnya sesuai, tidak ada proses lagi yang nyangkut di akunnya gitu. Makanya sebagian ingin bersih, rapih. Tapi sebagian banyak juga yang nggak peduli dengan akunnya gitu, jarang dibuka. Yang ke depan aplikasi kita ada fitur lihat status naskah dinas yang terkirim. Jadi kelihatan tuh nanti siapa aja yang belum buka disposisi, siapa aja yang belum buka surat atau tembusan. Saya kira untuk yang naskah dinas cancel atau draft itu nanti kita bisa diskusikan lagi. Apakah ini bisa dihapus oleh pemilik draft ya atau tidak? Insya Allah nanti ke depan kita untuk besok kemungkinan masih seperti existing ya Bu. Kita belum bisa menghapus sendiri. Siap Pak. Ini ada pertanyaan Mas, masih link dengan aplikasi Doni udah nggak ada ya Doni ya? Doni udah, saya malah nggak tahu kabarnya Doni lagi tuh. Hati-hati aplikasi-aplikasi ini yang nggak relate ya. Doni itu udah, sebentar saya cek dulu. Saya kurang rekan-rekan sekalian,
Ini untuk Doni belum ya, kita belum relate ke sana. Saya kira itu ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, nanti kalau ada pertanyaan lanjutan silakan melalui langsung ke saya, boleh Japri. Terus untuk record dari video ini nanti insya Allah akan saya sampaikan ke Pak Dadan Munandar ya. Nanti beliau yang akan men-share ke rekan-rekan sekalian. Oke, dari saya sekian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kekurangan. Semoga apa yang kita lakukan ini dicatatkan sebagai amal kebaikan ya bagi kita dan membawa kebaikan juga bagi perusahaan. Saya akhiri, ini saya share nomor handphone saya ya. Di kolom chat saya share nomor handphone saya. Demikian rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Pak Riki.